Hai, kembali lagi di channel Nyai Mistis. Segmen podcast horor kali ini, Nyai mau ceritain tentang pengalaman Mbak Yasmin berhadapan dengan jin rahim yang hinggap di tubuhnya selama 7 tahun. Tanpa berlama-lama, yuk kita dengerin ceritanya. Hai, perkenalkan nama saya Ola. Ini pengalaman pribadi saya berhadapan dengan jin penunggu rahim. Cerita ini merupakan cerita saudara perempuan saya. Nama dan lokasi saya samarkan untuk menghormati kakak saya. Semua berawal saat saudara perempuan saya memutuskan untuk menikah dengan kekasihnya, Mas Arya, di awal tahun 2015. Kita panggil saja Kak Yasmin. Semula semua berjalan sesuai harapan. Kak Yasmin mendapatkan ibu mertua yang sangat baik dan perhatian. Tak cuma itu, Kak Yasmin juga sangat beruntung mendapatkan suami setia seperti Mas Arya. Sudah 2 tahun Kak Yasmin membina rumah tangga dengan Mas Arya. Dari awal pernikahan, ibu mertuanya Kak Yasmin ini baik. Akan tetapi, semakin kesini berubah menjadi ketus dan terkadang cuek dengan Kak Yasmin. Menurut Kak Yasmin, perubahan sikap mertuanya itu mungkin karena terpengaruh oleh omongan teman-temannya atau saudara-saudara Mas Arya. Omongan itu tak lain perihal anak. Sudah 2 tahun Kak Yasmin belum juga dikaruniai anak. Sabarin aja Kak, namanya mulut tetangga, emang gitu, bikin kita serba salah. Punya anak salah, gak punya tambah salah, sahutku menenangkan Kak Yasmin yang menangis. Ya, pagi itu, selepas subuh, Kak Yasmin datang ke rumah kami. Ia menceritakan perihal tetangga dan ibu mertua Kak Yasmin. Mereka menghargai Kak Yasmin. Bahkan salah satu dari mereka ada yang menyebut Kak Yasmin perempuan mandul. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ibu mertua Kak Yasmin mengultimatum Kak Yasmin. Pokoknya, kalau sampai akhir tahun ini kamu gak juga hamil, kamu harus rela dimadu, ujar mertua Kak Yasmin. Aku yang mendengar curhatan Kak Yasmin hanya bisa mengelus dada dan menangis. Kasihan Kak Yasmin hidup dengan orang-orang julid seperti itu. Aku pun menanyakan apa yang dilakukan Mas Arya kala melihat dan mendengar istrinya dirudung ibu mertua dan teman-temannya. Kak Yasmin bilang Mas Arya sedang pergi tugas ke Malaysia. Kak Yasmin juga menambahkan sikap ibu mertuanya akan berubah baik jika Mas Arya ada di rumah. Aku pengen banget lah pergi dari rumah, pisah dari mertuaku. Tapi Mas Arya gak pernah mau, karena jika kami pergi, ibu pasti gak ada yang urus, ujar Kak Yasmin sambil mengelap air mata. Masya Allah, sudah dizolimi, tapi hatinya masih baik. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Kak Yasmin. Doaku dalam hati. Singkat cerita, pernikahan Kak Yasmin memasuki tahun ke-6. Mertua Kak Yasmin masih sama seperti dulu, selalu mendesak Mas Arya untuk menikah lagi. Akan tetapi Mas Arya menolak untuk berpoligami. Ia takut tak akan pernah bisa adil. Hal itulah yang membuat ibu mertua Kak Yasmin semakin membenci Kak Yasmin. Ia menuduh Kak Yasmin bermain dukun. Kak Yasmin sudah kebal dengan hinaan dan cacian yang ia terima selama bertahun-tahun. Pagi itu, ibu mertua Kak Yasmin kembali merengek meminta Mas Arya untuk menikah kembali dan segera memberikannya cucu. Arya, ibu ini udah tua. Kapan ibu akan punya cucu? Sudahlah, kamu menikah lagi saja. Bertahun-tahun hidup dengan wanita mandul seperti itu gak ada gunanya. Mas Arya yang mendengar ucapan ibunya pun langsung bereaksi. Bu, Yasmin itu gak mandul. Kami berdua sama-sama sehat. Kalaupun belum dikaruniai anak, yaitu karena Allah belum memberi. Ibu bantu doa, bukan bantu membuat masalah baru dengan menyuruh saya berpoligami, ujar Mas Arya. Kak Yasmin yang mendengar perdebatan ibu dan anak itu menjadi dilema. Perasaannya antara senang dan sedih. Ia senang karena suaminya selalu membela dirinya tatkala ibu mertuanya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Ditambah suaminya begitu gigih mempertahankan pernikahannya dengan Kak Yasmin. Sekali lagi, Kak Yasmin mengucap syukur atas apa yang Allah berikan. Di satu sisi, Kak Yasmin sedih karena ia tak kunjung hamil. Ia pun sadar lambat laun ibu mertuanya akan menua. Tapi semua itu ia kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bersalah. Gimana ya Bu, sampai saat ini Yasmin gak kunjung hamil juga. Kak Yasmin membuka percakapan. Gimana ya nak, ibu juga bingung. Semua cara sudah kita lakukan, dari alternatif sampai medis sudah, jawab ibu sambil membelai rambut Kak Yasmin. Aku yang melihat pemandangan itu menjadi terenyuh. Ya Allah, berikanlah petunjukmu untuk kakak hamba ya Allah, doaku dalam hati. Saat sedang mengobrol, terdengar suara ketukan dan salam dari luar rumah. Assalamualaikum, Bu Mirna. Bentar ya kak, Bu, Ola lihat dulu tamunya. Aku keluar dari kamar dan beranjak pergi ke ruang tamu. Bu Ustazah, masuk Bu, mau ketemu sama ibu ya. Aku mempersilahkan Bu Ustazah untuk masuk ke dalam rumah. Ola, ibunya ada? Jawab Bu Ustazah. Iya ada Bu, bentar ya. Aku berlari ke arah kamar Kak Yasmin dan memberitahu jika ada Bu Ustazah di ruang tamu. Ibu dan Kak Yasmin pun menemui Bu Ustazah. Kami berempat bercengkrama bersama, berbicara ke sana dan ke sini, sampai Malika, anak Bu Ustazah, berteriak ketakutan saat melihat Kak Yasmin. Padahal ia baru saja masuk ke dalam rumah kami. Bu, ayo Bu, pulang. Ika takut Bu, ajak Malika. Takut kenapa nak? Ibu di sini. Di sini juga ada kakak Ola, kakak Yasmin, sama Bu Marina juga di sini. Jangan takut, rayu Bu Ustazah. Enggak mah, Ika takut. Itu loh mah, ada monster tinggi besar di dekat Kak Yasmin. Ika takut. Ika pun merengek mengayunkan tangan ibunya untuk segera pulang. Bu Ustazah pun pamit pulang. Selepas Bu Ustazah pamit, aku mencium bau busuk di sekitar ruang tamu. Tak hanya aku, ibu dan Kak Yasmin pun mencium bau busuk ini. Kami bertiga membersihkan seluruh sudut rumah mencari aroma tak sedap itu. Tetapi tak kunjung aku temui bangkai tikus atau bangkai hewan lain di rumah kami. Kak Yasmin pamit pulang karena jam 5 sore sudah waktunya Mas Arya pulang ke rumah. Setelah Kak Yasmin pergi, perlahan bau tak sedap itu pun hilang. Bu, baunya kok hilang ya? Ucapku. Iya hilang. Oh, mungkin efek pewangi lantainya kali, jadi hilang, sahut ibu. Azan maghrib berkumandang. Aku dan ibu bergegas menuju musola. Oh iya, kami di sini tinggal bertiga karena ayah sudah lama pergi meninggalkan kami selama-lamanya. Setelah selesai sholat, aku lanjut mengaji dan berzikir. Baru setengah berzikir, aku tertidur pulas. Ia memintaku untuk menolong Kak Yasmin. Aku tersadar dari mimpiku dan bertanya-tanya apa yang dimaksud ayah dalam mimpi. Tiba-tiba ibu datang menghampiriku dengan wajah yang ketakutan. Ibu kenapa? Tanyaku. Lah, tadi ibu lagi masak di dapur, siapin buat makan malam. Ibu berhenti. Lah, tadi ibu lagi masak di dapur, siapin buat makan malam. Ibu berhenti menghela nafas. Tiba-tiba kamu datang, ngambil daging mentah yang mau ibu masak jadi semur. Dan pas ibu hampiri, ternyata ibu gak sanggup melanjutkan ceritanya kembali. Ternyata apa Bu? Aku penasaran. Itu bukan kamu. Wajah itu berubah menjadi sosok tinggi hitam, berwajah seram, bertaring, dan di tangannya lagi pegang daging mentah yang tadi ibu lihat kamu yang ambil itu. Ibu menjerit sekencang-kencangnya. Tapi ibu yakin pasti kamu gak denger kan lah? Tanya ibu. Iya Bu, Ola gak denger. Ola ketiduran selepas ngaji dan zikir, jawabku. Terus gimana ya lah? Kita harus apa lah? Tanya ibu cemas. Bu, mungkin itu halusinasi ibu. Mungkin pikiran ibu lagi kemana-mana. Aku menenangkan ibu. Enggak lah, ibu yakin itu beneran lah. Enggak mimpi, enggak halusinasi, lanjut ibu. Ibu juga mengarahkanku untuk ke dapur. Sesampainya di dapur, aku melihat daging itu tercecer di lantai. Pikiranku mulai melayang. Apa iya yang ibu ceritakan tadi itu nyata? Bukan halusinasi ibu? Atau ini daging yang diambil kucing dan karena udah kenyang atau ketahuan oleh ibu ditaruh di lantai?
Mana bu? Nggak ada, ini mungkin bekas kucing. Belum juga terjawab pertanyaan aku, handphoneku tiba-tiba berdering. Dari layar handphone tertulis nama Mas Arya. Aku pun menjawab telepon Mas Arya. Iya mas, ada apa? Al, ini kakakmu kesurupan Al, jawab Mas Arya. Aku yang mendengar kabar itu bingung sekaligus takut. Hah? Kak Yasmin kesurupan? Kok bisa? Tanyaku. Udah nanti mas jelasin, kamu sama ibu kesini aja ya. Iya mas, aku kesana. Singkat cerita, aku dan ibu bergegas ke rumah Mas Arya di perumahan I, Bogor, Jawa Barat. Kebetulan jarak perumahan aku dan Mas Arya ini gak jauh, hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Pas kami datang, Kak Yasmin berada di dalam kamar, tangan dan kakinya diikat. Aku sempat marah, tapi Mas Arya menjelaskan bahwa Kak Yasmin mengamuk dan hampir mencelakai Mas Arya dan orang-orang di situ. Jadi akhirnya Kak Yasmin diikat. Seorang ustadz datang ke rumah Mas Arya. Ustadz tersebut membacakan ayat pengusir setan dan meruqyah Kak Yasmin. Kali ini suara Kak Yasmin berubah menjadi suara seorang wanita tua. Dasar jin bodoh, teledor. Sudah kubilang kau jangan sampai ketahuan manusia. Kau malah menampakkan wujudmu. Dasar bodoh kau. Sambil berbicara, mata Kak Yasmin menuju ke arah pintu lemari. Sekilas aku merinding melihat Kak Yasmin yang kesurupan. Tiba-tiba adik Mas Arya, Mona, mengalami kerasukan. Seketika di ruangan itu tercium bau busuk yang sangat menyengat. Iya, bau busuk yang tadi ada di rumah kami. Aku dan ibu sampai menutup hidung karena tak kuat menahan bau. Suaranya serak seperti menahan sesak. Maaf Nyai, saya lapar. Dan kebetulan bocah itu membawa daging segar, jawab Mona. Bodoh, tetap saja bodoh. Kau kan sudah kukasih makan. Mengapa kau masih menampakkan diri? Aku menyesal telah memeliharamu. Ustadz yang sedari tadi melafazkan ayat suci Al-Quran berhenti sejenak. Ia berbicara dengan orang yang menguasai tubuh Kak Yasmin. Assalamualaikum, kalau saya boleh tahu siapakah Anda? Tanya Ustadz. Kau tak perlu tahulah siapa aku. Yang jelas, aku sangat membenci suami wanita ini karena dia telah menyakiti hati anak perempuanku. Kau Ustadz, lebih baik kau pulang. Aku ingin menyelesaikan urusanku berdua saja dengan Arya, pinta orang itu. Ustadz pun tak begitu saja menyetujui permintaan wanita itu. Tidak, kamu di sini sudah mengirim jin. Kau bermain dengan sihir. Lebih baik kau cabut sihirmu. Aku akan memusnahkan jin piaraanmu, jawab Ustadz sambil melanjutkan membaca Quran. Cuma sekali kau Ustadz, sampai kapanpun aku tak akan membebaskan wanita ini. Wanita itu kembali tertawa. Kak Yasmin jatuh pingsan. Sekarang semua mata tertuju pada Mona yang sedari tadi teriak, haus, haus. Tapi saat akan diberi minuman, ia menolak. Bukan ini bodoh, aku biasa minum darah. Mana darah, mana? Mona membalikkan badannya ke kanan dan ke kiri. Ia juga mengatakan bahwa ia lapar. Aku lapar, aku ingin marus. Ustadz kembali bertanya pada sosok jin yang berada di tubuh Mona. Assalamualaikum, wahai makhluk ciptaan Allah. Sudikah kiranya kamu memberitahu kami siapa kamu dan dari mana kamu berasal? Tanya Ustadz. Aku jin Bahdad. Tugasku berada di rahim wanita ini. Mona tertawa lirih. Astagfirullahalazim. Kami kompak mengucapkan istighfar saat mendengar ucapan jin tadi. Baiklah, sekarang saatnya kau pergi dari tubuh wanita ini, pinta Ustadz. Tidak, aku tidak akan pergi dari tubuh wanita ini sampai ia bercerai dengan suaminya, jawab jin tersebut. Akhirnya Ustadz pun kembali melafalkan ayat Al-Quran. Mona tak terkendali. Ia meronta-ronta meminta Ustadz berhenti mengaji dan akhirnya memilih untuk pergi dari tubuh Mona. Ruqyah pun selesai.